Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan komitmen pemerintah menempatkan masalah penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer sebagai prioritas. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah untuk melakukan penataan tenaga non-ASN atau honorer, salah satunya melalui seleksi PPPK 2024. Penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap. Pemerintah, DPR, DPD, bersama para pemangku kepentingan lain, punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik, ujar Menteri Anas seusai rapat kerja DPR RI di Jakarta, Rabu, tanggal 17 Januari. Anas mengatakan bahwa salah satu bukti konkret penataan tenaga honorer diantaranya adalah kebijakan melarang PHK massal honorer pada 2023. Kemenpan RB juga menerbitkan surat ke seluruh instansi pusat sampai daerah agar tetap mengalokasikan pembiayaan bagi honorer pada tahun anggaran 2024. Kebijakan penataan honorer akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi. Salah satunya melalui jalur rekrutmen sehingga para honorer diangkat menjadi ASN secara bertahap. Termasuk tahun ini juga digelar rekrutmen CASN yang diantaranya memberi ruang bagi para honorer, kata Menteri Anas, dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Seleksi calon ASN 2024 menyediakan formasi CPNS dan PPPK, dengan jumlah total mencapai sekitar 2,3 juta. Dari jumlah tersebut, kuota PPPK 2024 mencapai kurang lebih 1,6 juta formasi. Instansi pusat mendapat formasi 429.183 yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 PPPK. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Adapun formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan PPPK paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri, kata Menteri Anas. Dengan seleksi PPPK 2020 semua honorer yang pemerintah akan melakukan dan telah terverifikasi validasi oleh BPKP akan diangkut dalam PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk Menteri Anas dalam rapat kerja dengan komisi instansi pemerintah di Senayan, kata mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah honorer jadi PPPK part-time. Sebagian honorer jadi Menteri Anas, setidaknya Menteri Anas menjelaskan, di antaranya terkait kriteria honorer jadi PPPK part-time, BKN, dan Komisi 2 DPR honorer jadi PPPK part-time tenaga yang sudah masuk database B dalam database BKN. Masuk kriteria honorer dengan data valid berdasar hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik belum memiliki kemampuan keuangan kemudian akan ditetapkan menjadi PPPK penuh waktu sesuai dengan kemampuan honorer yang melamar instansi pemerintah tidak memenuhi lowongan formasi diangkat sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan honorer jadi PPPK diangkat menjadi PPPK diangkat jadi yang secara bertahap diangkat menjadi PPPK penuh waktu sesuai dengan pengangkatan honorer jadi PPPK masing-masing diatur dalam peraturan Menteri.